Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan apa yang kita rencanakan kemarin, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian niat, yaitu dengan niat puasa. Namun sebelumnya, kita memahami dulu bahwa niat dari segala pengabdian kepada Allah yang dikenal dengan istilah ibadah, itu secara umum tersimpul pada surat yang ke-6 Al-An'am ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, seluruh aktivitas pengabdianku, dan seluruh aktivitas hidupku sampai akhir hayatku lillahi rabbil alamin, yaitu menurut ilmu Allah, menurut petunjuk Allah, menurut pengajaran Allah, pengatur semesta alam. Inilah niat secara umum bagi seluruh aktivitas sebagai abdi Allah dalam melaksanakan pengabdian kepadanya. Terkhusus untuk bagian-bagian tertentu seperti yang akan kita kaji pagi hari ini, yaitu niat puasa, tentu lebih khusus dijelaskan pada ayat yang lain. Sebagaimana yang telah kita kaji, bahwa niat itu adalah keinginan yang didahului oleh ilmu dan diikuti oleh aktivitas atau pekerjaan yang dapat disimpulkan menjadi beberapa bagian dalam istilah terbaru, terupdate. Niat adalah visi. Untuk mencapai visi harus ada misi. Untuk melaksanakan misi harus ada strategi. Dari ketiga ini, maka untuk kemaksimalan hasil harus ada ambisi. Inilah yang terkandung di dalam niat. Fokus niat puasa diisyaratkan dalam surat 2 ayat 183, yakni la'allakum tattaqun. Niat puasa tidak lain yang diajarkan oleh Rasulullah dengan ayat ini adalah agar terbentuk pribadi abdi Allah yang bertakwa. Apa itu takwa? Disimpulkan dari beberapa ayat, diantaranya surat 2 Al-Baqarah ayat 2, surat yang kedua Al-Baqarah ayat 63, dan surat 9 At-Taubah ayat 115, kemudian surat yang ke-6 Al-An'am ayat 153, dan ayat 155 disimpulkan dalam surat 39 Az-Zumar ayat 33. Maka takwa adalah satu bentuk perilaku kepatuhan mengikuti petunjuk kitab Allah sesuai yang disunnahkan oleh Rasulnya. Maka orang yang berpuasa dengan niat sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah melalui ayat ini adalah agar mencapai satu pribadi yang tunduk patuh, memelihara peraturan-peraturan Allah, petunjuk-petunjuk Allah, pengajaran-pengajaran Allah di dalam tuntunan aktivitas kehidupannya. Inilah yang dilatih
untuk mematuhi peraturan Allah atau yang dilatih bertakwa tidak lain adalah hawa nafsu. Karena hawa nafsu menurut surat 12 surat Yusuf ayat 53, innan nafsa la ammaratum bisu. Sifat nafsu itu sama dengan setan, yaitu menyuruh kepada yang jahat. Maka nafsu ini harus dituntun mengikuti petunjuk Allah. Ila ma rahima rabbi. Kecuali nafsu yang sudah tunduk kepada rahmat Tuhanku, yakni Al-Quran. Nafsu yang sudah tunduk kepada Al-Quran, sebagaimana penegasan surat 28, surat Al-Qasas ayat yang ke-50. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda minallah. Tidak ada manusia yang lebih sesat daripada orang yang memperturutkan keinginan hawa nafsunya tanpa tuntunan petunjuk Allah. Maka inti dari puasa adalah latihan takwa. Yang dilatih bertakwa adalah nafsu. Alat atau strategi melatihnya adalah petunjuk Allah. Oleh sebab itu, kita harus merumuskan misi untuk mencapai visi takwa. Tidak lain adalah mempelajari kitab Allah sesuai yang disunahkan Rasulnya secara benar dan tepat. Kemudian mengikuti kemauan Al-Quran untuk menundukkan hawa nafsu kepadanya. Lalu disimpulkan pada surat 79, surat An-Nazi'at ayat 40-41. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahad nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang berpuasa berhasil melatih ketakwaan hawa nafsunya, maka dia akan mengendalikan keinginan hawa nafsunya menurut petunjuk Allah, Al-Quran sesuai yang disunahkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu barulah dia berhak mendapatkan pahala atau imbalan atau ganjaran berupa kehidupan bahagia dunia dan akhirat, yang di dalam surat yang ketiga Ali Imran ayat 133, barulah orang puasa ini memperoleh hasil ampunan dan surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Inilah niat puasa yang diajarkan oleh Rasulullah melalui kitab Allah yang Allah ajarkan kepadanya. Masyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dapat kita ambil pelajaran yang benar. Maka niat untuk mendapatkan ampunan, sementara kita tidak mempelajari ilmu bagaimana cara mendapatkan ampunan, cuman menahan lapar dahaga, bertanggang malam, maka awas. Ada hadis yang mengancam, kam min qaimin laisa lahu min siyaumihi ilal ju'i wal atasi. Tidak ada yang diperoleh oleh orang puasa kecuali lapar dan dahaga saja. Wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Tidak ada yang diperoleh oleh orang yang mendirikan malam Ramadan kecuali hanya bertanggang. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan niat yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu puasa untuk takwa, dan ampunan serta surga hanya Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Surat 3, surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Demikian, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.